Halo guys, selamat datang di channel kami, tempat kita belajar dan bertumbuh selalu dalam kehidupan. Buat teman-teman yang suka segala sesuatu yang positif dan bisa membuat diri kita maju, bisa subscribe channel kita ya. Oke guys, kali ini kita belajar dari rangkuman buku How to Influence People, atau Cara Mendapatkan Teman Mempengaruhi Orang Lain, karangan dari Dale Carnegie. Video ini juga bisa Anda simpan ya, jadi Anda bisa dengar lagi di lain waktu. Selamat belajar dan bertumbuh ya guys. Buku How to Influence People, 1936, memberikan kelas master dalam mengelola dan berurusan dengan orang lain. Mulai dari memberikan kesan pertama yang baik hingga cara menyampaikan ketidaksetujuan secara efektif, buku ini berisi semua yang perlu Anda ketahui untuk menjadi terampil, menyenangkan, dan meyakinkan dalam urusan pribadi dan bisnis Anda. Pendahuluan. Menguasai seni hubungan antar manusia. Bagaimana memenangkan pertemanan dan mempengaruhi orang lain adalah sebuah judul buku self-help yang luar biasa. Buku ini telah dicetak sejak tahun 1936, dan nasihatnya masih sangat relevan hingga saat ini. Lagi pula, siapa yang tidak ingin lebih mudah berteman? Dan siapa yang tidak bisa mendapatkan manfaat dari pengaruh yang lebih besar di tempat kerja? Kita semua dapat meningkatkan hubungan dan keterampilan komunikasi kita, dan disitulah letak manfaat dari buku ini. Anda akan menemukan teknik-teknik sederhana dan konkret yang akan membantu Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam situasi sosial apapun. Buku ini adalah panduan utama untuk bergaul dengan orang lain dan menikmati hubungan yang lebih bahagia dan bermanfaat. Buku ini penuh dengan tips yang telah memperkaya kehidupan jutaan orang di dunia. Dalam buku ini Anda akan belajar 1. Mengapa Anda tidak boleh mengkritik orang lain. 2. Apa yang bisa diajarkan Al Capone kepada kita tentang kepemimpinan, dan 3. Apa yang bisa diajarkan anjing kepada kita tentang berteman. Poin pertama. Pujian lebih efektif daripada kritik. Pikirkan sejenak tentang Al Capone. Saya yakin beberapa asosiasi akan muncul di benak Anda tentang Al Capone, seperti kekerasan mafia, korupsi, dan hal-hal kriminal lainnya. Apapun yang Anda ketahui tentang gangster terkenal ini, Anda mungkin tidak menganggapnya sebagai orang yang berbuat baik atau dermawan. Namun, ada satu orang yang melakukannya, yaitu Capone sendiri. Seperti yang dikatakannya, saya telah menghabiskan tahun-tahun terbaik dalam hidup saya untuk memberikan kesenangan kepada orang-orang, membantu mereka bersenang-senang, dan yang saya dapatkan hanyalah pelecehan, perlakuan sebagai orang yang diburu. Mafia terkenal yang menakutkan di Chicago ini percaya bahwa, jauh di lubuk hatinya, dia adalah orang baik. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Seperti Al Capone, kita cenderung percaya bahwa kita berada di pihak yang benar, apapun yang telah kita lakukan. Namun jika kita sulit mengkritik diri sendiri, bayangkan bagaimana perasaan kita saat dikritik oleh orang lain. Masalah dengan mengkritik orang lain adalah bahwa hal itu membuat mereka menjadi defensif. Orang akan tersinggung saat mereka diberitahu bahwa mereka melakukan kesalahan. Naluri alamiah mereka adalah membenarkan perilaku mereka. Yang lebih buruk lagi, orang cenderung menyimpan dendam terhadap orang yang mengkritik mereka, meskipun kritik itu bermaksud baik. Jadi apa solusinya? Memang benar bahwa orang perlu dikritik untuk mengubah cara mereka dari waktu ke waktu. Namun, jika kita tidak dapat membantu mereka dengan mengkritik mereka, apa yang dapat kita lakukan? Jawabannya sederhana, kita bisa memuji mereka. Semua orang ingin merasa dihargai dan penting, dan beberapa kata penghargaan bisa membuat Anda lebih dekat dengan hasil yang Anda inginkan pada mereka, daripada sejumlah kritik dan keluhan kepada mereka. Itulah filosofi Charles Schwab, seorang pengusaha baja yang sangat sukses. Menurut Schwab, kemampuannya dalam mengelola orang adalah kunci kesuksesannya dalam bisnis. Tidak seperti kebanyakan pebisnis senior lainnya, Schwab berusaha sesedikit mungkin mengkritik orang lain. Sebaliknya, ia fokus memuji mereka. Dalam pengalaman bisnisnya selama puluhan tahun, Schwab menemukan bahwa Anda dapat mencapai lebih banyak hal dengan mendorong dan memuji orang lain daripada mengkritik mereka. Pujian menginspirasi kita untuk bekerja lebih keras dan lebih baik, serta membuat hubungan kita menjadi lebih hangat. Poin kedua. Buatlah setiap orang yang Anda temui merasa menarik dan penting. Bayangkan ini. Anda pulang dari hari yang panjang di tempat kerja, dan segera setelah Anda membuka pintu, Anda melihat anak anjing Anda berlari ke arah Anda.
ekornya bergoyang-goyang, dan dia melompat-lompat kegirangan. Anda tidak bisa menahan senyum pada teman Anda yang lucu dan berbulu ini. Jika Anda memiliki anjing, maka Anda akan mengerti mengapa orang memeliharanya sebagai hewan peliharaan, karena mereka membuat kita merasa nyaman. Anjing adalah sahabat yang hebat karena mereka tidak bisa menyembunyikan kasih sayang mereka kepada kita. Ada pelajaran yang bisa dipelajari dari anjing dan ini bisa membantu Anda menarik teman dengan mudah seperti anak anjing. Jadi, apa yang setara dengan kasih sayang anjing bagi manusia? Bagaimana Anda menunjukkan niat baik Anda kepada seorang kenalan baru dan mendapatkan balasannya? Sebagai permulaan, Anda bisa berhenti berusaha untuk menjadi menarik. Itu tidak akan berhasil. Orang jarang sekali peduli dengan detail kehidupan atau hobi orang lain. Sebaliknya, mereka biasanya peduli dengan diri mereka sendiri dan kehidupan mereka sendiri. Jadi, cara cepat untuk mendapatkan hati orang asing adalah dengan menunjukkan bahwa Anda juga tertarik padanya. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Mulailah dengan menunjukkan rasa senang saat Anda bertemu dengan seseorang. Tersenyumlah padanya, dan sapa dia dengan antusias. Berusahalah untuk mengingat namanya, dan pastikan untuk menggunakannya dalam percakapan. Singkatnya, tunjukkan kepada orang-orang bahwa Anda senang berada di tengah-tengah mereka. Dan jangan berhenti di situ. Jika Anda benar-benar ingin memberikan kesan yang baik pada orang lain, tidak cukup hanya dengan bersikap hangat dan tertarik pada mereka. Anda juga harus membuat mereka merasa diri mereka penting. Seorang inspektur lanskap yang menghadiri salah satu seminar penulis mempelajari pelajaran ini secara langsung. Pria itu pernah memuji seorang klien tentang anjing-anjing silsilahnya yang bagus, yang kemudian berujung pada percakapan panjang tentang hasrat klien tersebut untuk membiarkan anjing. Rasa hormat dan ketertarikan yang tulus yang ditunjukkan oleh sang inspektur tidak hanya menjalin hubungan profesional yang hangat, tetapi juga membuat klien tersebut memberinya seekor anak anjing ras yang mahal sebagai hadiah perpisahan. Apabila Anda menunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh tertarik pada orang lain dan menghargai pendapat mereka, Anda akan sering menerima imbalan yang luar biasa dan tidak terduga. Poin ketiga. Doronglah orang lain untuk berbicara, dan dengarkan dengan saksama ketika mereka berbicara. Di tengah-tengah Perang Saudara Amerika, Presiden Abraham Lincoln memanggil seorang temannya yaitu tetangga lamanya ke Gedung Putih untuk meminta nasihatnya. Ketika temannya tiba, Lincoln menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendiskusikan emansipasi orang-orang yang diperbudak di selatan. Apakah itu ide yang bagus? Apakah negara secara keseluruhan akan bereaksi positif? Lincoln memeriksa pro dan kontra dari setiap langkah yang mungkin dilakukannya itu. Kemudian, tanpa menerima sepatah kata pun nasihat dari teman lamanya, pertemuan itu selesai, Lincoln berterima kasih kepada tetangganya, dan menyuruhnya pulang. Pada akhirnya, Lincoln tidak membutuhkan seorang penasihat, dia sudah memiliki banyak penasihat. Yang dia butuhkan adalah seorang pendengar yang baik. Seperti Lincoln, kita semua menghargai pendengar yang baik, namun orang seperti ini jarang kita temui. Kita semua suka berbicara tentang diri kita sendiri, tentang pencapaian kita, kekhawatiran kita, masa lalu kita, dan masa depan kita. Tapi itu bukan cara untuk mendapatkan teman. Bahkan, itulah cara untuk kehilangan mereka. Tidak ada yang menyukai orang yang memonopoli percakapan. Jika Anda ingin membuat kesan pertama yang baik dan memenangkan hati orang lain, lakukan cara yang sebaliknya. Undanglah mereka untuk bercerita tentang kehidupan dan minat mereka, dan dengarkan dengan penuh perhatian apa yang mereka katakan. Apakah Anda ingin berteman dengan orang baru di tempat kerja? Coba ajukan pertanyaan terbuka yang mungkin akan ia jawab dengan senang hati. Seperti bagaimana ia menemukan posisi barunya, atau apakah ia memiliki hobi. Dan ingat, perhatikan. Jika Anda terlihat terganggu dan tidak tertarik saat orang lain berbicara, lebih baik Anda tidak mengajaknya berbicara sama sekali. Belajarlah dari Theodore Roosevelt, yang tahu bahwa mengajak orang lain berbicara tentang topik yang mereka anggap menarik adalah cara yang tepat untuk menjalin pertemanan. Setiap kali dia mengadakan pertemuan penting, Roosevelt akan mempelajari buku yang membahas salah satu topik favorit tamunya. Dengan begitu, ia dapat mengobrol dengan siapa saja tentang hobi dan minat yang mereka sukai. Cara ini berhasil untuk Roosevelt, tetapi Anda tidak perlu melakukan pekerjaan rumah sebanyak itu. Berikan perhatian, ajukan pertanyaan, dan dengarkan dengan penuh perhatian.
Tak lama kemudian, menarik perhatian orang lain akan menjadi hal yang biasa dan berteman akan menjadi sangat mudah untuk Anda. Poin keempat. Jika Anda tidak dapat menghindari argumen, maka sampaikanlah ketidaksetujuan Anda selembut mungkin. Bagaimana Anda memenangkan sebuah argumen? Dengan menjerat lawan Anda dalam simpul-simpul argumentasi? Dengan menunjukkan bahwa fakta dan angka-angka Anda memang benar? Atau dengan secara cerdik mengekspos beberapa kekeliruan logis dalam cara berpikir lawan Anda? Tak satu pun dari semua itu merupakan ide yang baik. Jika Anda memenangkan argumen seperti itu, lawan Anda akan membenci Anda, dan jika lawan Anda membenci Anda, bisa dipastikan dia tidak akan pernah setuju dengan Anda. Ketika ketidaksepakatan menjadi pertengkaran hebat, tidak ada yang menang. Jika Anda bisa, yang terbaik adalah menghindarinya sama sekali. Namun terkadang argumen tidak dapat dihindari, jadi jika Anda berada dalam situasi di mana Anda harus menyatakan pendapat Anda, ada beberapa tips yang perlu diingat. Jika Anda ingin meyakinkan seseorang bahwa apa yang Anda katakan itu benar, jangan pernah mengatakan, "Kamu salah." Menyampaikan kasus Anda secara belak-belakan tidak akan membuat lawan Anda mengikuti cara berpikir Anda. Sebaliknya, dia akan tersinggung, menggandakan keyakinannya sendiri, dan mencoba yang terbaik untuk membuktikan bahwa Andalah yang salah. Pendekatan yang halus dan lembut jauh lebih mungkin untuk menjadi efektif. Daripada mencoba membuktikan argumen Anda dengan paksa, cobalah untuk mengarahkan lawan Anda pada kesimpulan Anda dengan semangat penyelidikan yang bersahabat. Tapi bagaimana Anda membuat seseorang yang tidak setuju dengan Anda untuk bekerja sama? Kuncinya adalah dengan mengakui kemungkinan bahwa Anda mungkin salah. Coba katakan sesuatu seperti, "Ya, Anda tahu, saya bisa saja salah. Mari kita lihat faktanya." Hal ini seringkali cukup untuk melucuti pertahanan lawan yang keras kepala. Dan jika Anda ternyata salah, berlapang dadalah dalam kekalahan, dan cobalah untuk menjadi orang pertama yang mengakui kesalahan Anda. Mengakui kesalahan Anda terlebih dahulu seringkali membuat orang lain mengambil sikap yang lebih lunak. Sebaliknya, jika Anda ternyata benar, jangan bersukacita. Lawan Anda tidak mungkin mengadopsi pendapat baru Anda jika Anda membuatnya terasa seperti penghinaan pada mereka. Poin kelima. Buatlah orang lain setuju dengan Anda sejak awal, dan kemudian dengan lembut arahkan mereka ke kesimpulan Anda. Socrates, filsuf Yunani kuno, memahami seni persuasi yang baik. Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat dengan cara yang tepat, dia meyakinkan orang untuk mengiyakan hal-hal yang tidak pernah mereka percaya sebelumnya. Bagaimana dia melakukannya? Ya, dia memastikan untuk membuat mereka berada dalam kondisi pikiran yang positif. Itu berarti dia membiasakan mereka untuk mengatakannya. Dan bagaimana dia melakukannya? Pertama, dia memulai percakapannya dengan membuat pernyataan yang dapat disetujui semua orang. Kemudian, sedikit demi sedikit, dia menggeser percakapan ke wilayah yang lebih meragukan. Dengan mengedepankan poin-poin yang dapat disetujui semua orang, dia membuat para pendengarnya lebih mungkin untuk menerima argumen-argumen yang diperdebatkan setelahnya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Socrates? Gaya persuasi Socrates patut ditiru. Jika Anda dapat membuat orang mengangguk dari awal, Anda sudah setengah jalan untuk meyakinkan mereka bahwa Anda benar. Sebaliknya, jawaban tidak, sebaiknya dihindari. Ketika seseorang menolak pendapat Anda, akan sangat sulit untuk mengubah pikirannya. Orang biasanya menjadi emosional dalam mempertahankan pendapat yang telah mereka nyatakan di depan umum. Soalnya, reputasi, kecerdasan dan penilaian mereka sudah dipertaruhkan di depan umum tersebut. Untuk alasan yang sama, orang lebih menyukai ide yang mereka cetuskan sendiri daripada ide orang lain. Memajukan ide-ide kita sendiri memberi kita rasa kemandirian. Menerima ide orang lain terkadang terasa seperti menerima perintah dari orang lain. Jadi apa yang dapat Anda lakukan dengan informasi ini? Nah, alih-alih mencoba meyakinkan orang lain bahwa ide Anda adalah ide yang tepat, Anda dapat membantu mengarahkan mereka untuk mendapatkan ide Anda tersebut. Dengan membuat orang berada dalam kondisi pikiran yang afirmatif dan mengajukan pertanyaan yang mendorong mereka ke arah yang benar, Anda seringkali dapat membantu orang lain untuk sampai pada kesimpulan yang sudah Anda pikirkan sebelumnya tadi. Itulah strategi yang digunakan Kolonel Edward M. House ketika Woodrow Wilson menjadi presiden. Daripada memberikan saran secara eksplisit kepada Wilson, sang kolonel dengan santai menyebutkan usulannya dalam percakapan.
Seiring berjalannya waktu, benih yang ditanamkan Kolonel House akan berakar di benak Presiden Wilson, sedemikian rupa sehingga sang presiden akhirnya berpikir bahwa rencana itu sepenuhnya miliknya sendiri. Apakah House mengoreksinya? Tentu saja tidak. Dia mengerti bahwa orang lebih menyukai ide mereka sendiri daripada ide orang lain. Poin ke-6. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain. Jay Mangum berada dalam situasi yang sulit. Dia mewakili sebuah perusahaan pemeliharaan elevator, dan dia perlu menjadwalkan beberapa perbaikan di sebuah hotel. Jay tahu bahwa pekerjaan tersebut akan memakan waktu seharian penuh, namun manajer hotel tidak ingin mematikan lift lebih dari 2 jam. Jadi apa yang dilakukan Jay? Apakah dia mengatakan bahwa perbaikan tidak mungkin dilakukan secara terburu-buru? Tidak. Dia meluangkan waktu sejenak untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang sang manajer. Jay memberitahunya bahwa dia memahami keinginannya untuk membuat para tamu puas. Namun, dia menunjukkan, jika perbaikan tidak segera dilakukan, lift tersebut akan membutuhkan waktu perbaikan yang jauh lebih lama. Tidak mengherankan, akhirnya sang manajer menyetujui penghentian selama 8 jam. Jay mampu meyakinkan manajer tersebut untuk membiarkan perbaikan dilakukan karena dia memahami kekhawatiran manajer itu yang sebenarnya. Jay tahu bahwa, lebih dari segalanya, manajer tersebut ingin menyenangkan para tamunya. Dengan memahami hal itu, ia dapat menjelaskan kepada manajer bahwa menunda perbaikan akan jauh lebih merepotkan mereka dalam jangka panjangnya. Mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain selalu bermanfaat. Tidak hanya dapat membantu menyelesaikan situasi yang rumit seperti yang dialami Jay, tetapi juga dapat memenangkan hati orang lain dan menghasilkan banyak niat baik berikutnya. Anda tahu, kebanyakan orang menghargai simpati. Ketika ketegangan meningkat dan emosi mulai bergejolak, ungkapan simpatik seringkali merupakan hal yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan. Terkadang pelanggan yang merasa dirugikan atau teman yang sedang kesal hanya perlu mendengar kata-kata ini, "Saya benar-benar mengerti bagaimana perasaan Anda. Jika saya berada di posisi Anda, saya juga pasti akan merasakan hal yang sama seperti Anda." Faktanya, bersimpati kepada orang lain tidak hanya membuat mereka merasa nyaman, tetapi juga dapat membantu Anda mengelola rasa frustrasi dan ketidaksabaran Anda. Dengan memahami faktor-faktor yang membuat orang bertindak seperti yang mereka lakukan, Anda dapat menjadi lebih toleran terhadap perilaku yang pernah membuat Anda jengkel dan kesal. Lain kali ketika perilaku seseorang membuat Anda kesal, berhentilah sejenak dan cobalah untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang orang tersebut. Mengapa rekan kerja Anda bermalas-malasan? Adakah sesuatu yang baik atau pengertian yang dapat Anda lakukan untuk membantunya kembali ke jalur yang benar? Mengungkapkan simpati tidak selalu mudah, tetapi bagi Anda dan orang lain, biasanya hal ini lebih baik daripada marah-marah kepada mereka. Poin ke-7. Tetapkan standar yang tinggi dan orang-orang akan berusaha keras untuk memenuhinya. Ruth Hopkins, seorang guru kelas 4 dari Brooklyn, New York, mendapat kejutan di hari pertama masuk sekolah. Dia telah ditugaskan di kelas baru untuk tahun ini dan menyadari bahwa Tommy, si pembuat onar terbesar di sekolah, sekarang berada di antara murid-muridnya. Meskipun dia pintar, Tommy sangat tidak patuh. Guru sebelumnya selalu mengeluh tentang Tommy setiap hari. Jadi bagaimana cara Ruth mengatasinya? Untungnya, dia punya rencana. Pada hari pertama, Ruth berkeliling kelas dan memuji setiap siswa. Ketika ia sampai di depan Tommy, Ruth menatapnya dan mengatakan bahwa ia mendengar bahwa Tommy adalah seorang pemimpin yang terlahir secara alami. Dia berkata bahwa dia bergantung pada Tommy untuk membuat kelasnya menjadi yang terbaik di antara semua murid kelas 4 tahun itu. Dengan reputasi yang luar biasa, perilaku Tommy pun membaik dengan cepat menjadi anak yang lebih baik dan dapat diandalkan. Kita manusia menyukai pujian, dan kita tidak suka mengecewakan orang yang percaya pada kita. Ketika kita memuji reputasi seseorang, kita dapat memanfaatkan kedua fakta ini, bahwa kata-kata kekaguman kita memberi mereka penghargaan atas apa yang telah mereka lakukan dan juga menetapkan tolok ukur yang tinggi untuk kinerja mereka di masa depan. Dengan kata lain, jika Anda ingin seseorang mengembangkan karakteristik tertentu, bicaralah tentang mereka seolah-olah mereka sudah memilikinya. Jika Anda ingin anak Anda menjadi lebih murah hati, pujilah dia karena berbagi dengan orang lain. Buatlah reputasi yang aspiratif untuknya sebagai anak yang murah hati dan suka memberi.
Seorang dokter gigi bernama Dr. Martin Fitzhugh menggunakan teknik ini ketika ia menyadari bahwa standar kebersihan kantornya tampaknya menurun. Seorang pasien mengeluh bahwa tempat gelas logam milik dokter gigi itu kotor. Tentu saja, itu hanya tempat gelasnya saja, tetapi itu adalah kekeliruan yang membuat Dr. Fitzhugh tampak tidak profesional. Namun, alih-alih menghukum petugas kebersihannya, dia menulis catatan yang sangat ramah dan menghargai, berterima kasih atas kerja keras petugas kebersihannya dan memuji ketekunannya. Kemudian, sebagai catatan tambahan, dia menyebutkan bahwa dia bisa membayarnya lebih dari waktu ke waktu jika petugas kebersihan itu perlu bekerja lebih lama sesekali, seperti hanya untuk mengurus hal-hal yang sesekali seperti tempat gelas itu. Hasilnya, sejak saat itu, pekerjaan petugas kebersihan meningkat secara drastis, dan dia tidak pernah sekalipun harus bekerja lembur. Memuji orang lain, dan memberitahu mereka bahwa Anda menghargai pekerjaan mereka, adalah hal yang murah hati, tetapi juga merupakan cara yang cerdik untuk memastikan bahwa mereka akan berusaha sekuat tenaga di masa depan. Jika Anda bisa membiasakan diri untuk melakukannya, dan menggabungkannya dengan kiat-kiat lain yang terdapat dalam kilasan ini, Anda akan lebih mudah menjalin pertemanan baru dan memperbaiki hubungan lama. Ringkasan akhir. Singkatnya, untuk menjadi orang yang benar-benar berpengaruh, Anda harus mencoba memahami perspektif orang-orang di sekitar Anda. Semua orang suka didengarkan, dimengerti, dan dibuat merasa penting. Jika Anda dapat melakukan hal-hal ini untuk orang lain, Anda akan selalu disukai. Saya punya satu nasihat terakhir untuk Anda. Buatlah sebuah tantangan. Jika Anda mendapati diri Anda berulang kali mencoba dan gagal untuk memotivasi pekerja, cobalah membangkitkan rasa kompetisi alami mereka. Yang perlu Anda lakukan adalah menemukan cara untuk menilai kinerja karyawan Anda dan kemudian memberikan penghargaan kepada karyawan yang paling berprestasi di depan umum. Seringkali Anda bahkan tidak perlu memberikan hadiah, persaingan yang sehat terkadang cukup untuk membangunkan tenaga kerja yang tertidur. Oke guys, sekian rangkuman buku kali ini, semoga bisa banyak bermanfaat untuk hidup teman-teman semua. Buat yang belum subscribe, bisa subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar selalu menerima video positif terbaru dari kami. Selamat belajar dan selalu bertumbuh dalam hidup ya guys, bye-bye.